Kawan-kawan, di situ ada si Poci, kawan-kawan. Ada Poci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabarnya nih? Baik-baik aja dong. Di malam Jumat ini pasti lagi nungguin nih cerita dari saya kan. Cerita kali ini datang dari Mas Ari, Mas Dio, dan juga Mas Eko yang semuanya namanya saya samarkan, mengirim cerita ke Instagram saya dengan cerita yang sama. Makanya saya tertarik sekali mau berbagi ceritanya sama semua penonton kisah Sandy. Judulnya adalah Persami. Wow, kenapa judul Persami? Begini ceritanya. Cerita ini berawal dari Mas Eko, Dio, dan juga Ari yang satu sekolah. Mereka ini anggota OSIS ya kawan-kawan. Sekolahnya tuh mau mengadakan sebuah persami. Tapi persaminya bukan di sekolah, melainkan di sebuah pusat perkemahan. Nah, perkemahannya itu lumayan jauh dari sekolahnya. Murid yang ikut itu ada 50 orang, 30 laki-laki, 20 perempuan. Jadi tidak semuanya tuh ikut ya kawan-kawan. Jadi mereka hanya mencatat ada 50 orang nih yang ikut gitu kan. Berangkatlah mereka nih ke pusat perkemahan itu. Begitu sampai di pusat perkemahan itu, mereka mulai ya rapi-rapi tenda segala macam ya kawan-kawan ya. Waktu itu juga makan dulu katanya. Menjelang malam mereka bikin api unggun sama-sama. Nah, menjelang tidur mulailah Mas Eko, Mas Hari, juga Mas Dio itu mulai menghitung nih ada berapa murid yang ikut. Mereka hitung pertama laki-laki itu betul ada 30 orang. Begitu yang perempuan harusnya itu ada 20 orang, tapi Mas Ari itu sudah menghitung ada 21 orang. Mas Dio langsung menghitung ulang. Betul gak sih gitu? Hitung lagi nih kawan-kawan. Betul ada 21 orang. Nah, lanjut dong. Mas Eko gini, masa iya? Katanya ada 21, udah jelas-jelas 20 kok ya. Berubah kata dia gitu. Ada yang ngitung ulang lagi. Betul ada 21 orang kawan-kawan. Bingung gak tuh? Padahal jelas-jelas yang ikut tuh cuma 20 orang. Karena nama-nama siswa itu tidak tertera, hanya waktu itu yang berapa yang ikut aja. Mereka jadi tidak tahu tuh siapa-siapa aja nama siswanya. Jadi mereka hanya menghitung orang-orang yang ada di situ gitu loh kawan-kawan. Akhirnya Mas Hari, sudahlah biarin. Nah, Mas Eko juga, gimana lagi ya katanya, udah kita hitung berulang kali tetap ada 21 kata Eko. Ya udahlah biarin aja kata si Dio. Lebih baik lebih daripada kurang gitu. Nah, Mas Hari bilang, ih ngomongin sembarangan gitu. Ya sorry katanya, soalnya kan bingung juga katanya, orang yang catatan menurut waktu naik ke bis itu pun sama cuma 20 orang. Kenapa pas udah ada di perkemahan menjadi 21 orang? Itu kan agak membingungkan mereka para OSIS-OSIS ini kan. Akhirnya mereka sudahlah biarin gitu kan. Udah diatur lah ya, tenda ini untuk cewek, tenda ini cowok, mereka yang mengatur semuanya. Nah, malam nih tiba. Anak-anak OSIS ini tidur paling malam karena mereka kan jaga ya, bergantian tuh ceritanya kan. Nah, Mas Hari lah yang menjaga nih awal sendiri gitu kan. Ya Mas Hari biasa lah ya, dia dengerin musik gitu-gitu. Terus tiba-tiba dia pengen kencing nih kawan-kawan ceritanya. Dia cari, oh ya katanya ada WC katanya. Udah langsung dia lari-lari. WC-nya tuh agak jauh ya kawan-kawan dari kemah tendanya dia. Tuh jauh, lumayan jauh. Dia pakai senter tuh kawan-kawan. Akhirnya kan di sana gelap, orang itu sama aja kayak hutan lah ya, namanya pusat perkemahan. Akhirnya dia tuh pakai senter kan. Dia lihat, wah ini dia nih. Kok katanya ini sih gak ada lampunya, kata si Mas Hari. Wede katanya gelap begini gimana mau kencing, kata si Hari. Dia belum masuk nih posisi ya, pintunya masih ketutup gitu. Tapi dari luar aja tuh kelihatan dari atasnya tuh gak ada lampu karena jadi gelap dalamnya. Dia tuh bengong, aduh mau kencing gak ya, kok gelap banget gitu, ragu-ragu lah dia waktu saat itu kan.
Tapi karena udah kebelet tuh kawan-kawan, akhirnya dia tuh buka pintu. Dia buka pintu, srek. Itu dia belum masuk kawan-kawan, baru buka pintunya, srek. Pas dia lihat kawan-kawan, di situ ada si Poci kawan-kawan, ada Poci. Terus Mas Hari yang ngelihat hal itu langsung kaget dong ya. Tuh senternya tuh dibuang sama Mas Hari karena dia kan nyenter gini, jadi pas banget tuh katanya ke muka si Poci itu. Terus langsung lah dia tuh kabur tuh kan, kucuk, lari cariin perkemahan dia, kan dia nggak pakai senter kan, jadi nggak kelihatan dong jaraknya kemah dia sama dia kan jauh tuh dari kamar mandi itu. Jadi juga nggak bawa senter, jadi lari pokoknya lang-lang buana entah kemana gitu kan. Lari bro, sampai tuh ke tendanya kan bro, yang dia tabrak tenda, jadi dia nabrak tenda anak-anak cowok, jadi dia tabrak bro, hancur lah tenda yang dia tabrak itu kan. Kabur lah tuh cowok-cowok yang di dalam, kabur semua. Ada apa nih? Ada apa? Hah? Karena dia tuh takut wibawanya tuh hancur, dia kan tuh OSIS kan di situ, jadi dia nggak mau dong semuanya nanti kalang kabut, ketakutan gara-gara sikapnya dia. Ya akhirnya dia bilang nggak ada apa-apa. Loh, Kak Hari emang kenapa? Enggak ada apa-apa, kata dia gitu. Lah Kak Hari kenapa? Itu lari-lari, itu ada kodok, kata dia. Oh ya karena dia nggak mau tuh bikin takut anak-anak yang lain dan guru-guru juga, jadi dia gimana caranya biar menutupi ketakutannya. Akhirnya dia bangunin tuh temennya si Eko, oi kenapa Ri? Gantian deh katanya, lu yang jaga. Lah kok gue belum waktunya. Ya lu deh, kata gue ngantuk banget, pusing, kata dia gitu kan. Padahal dia alasan tuh kan karena dia udah ngeliat kayak gitu kan, dia takut kan. Si Eko lah nih yang kedua jaga. Akhirnya pas Eko jaga, ya dia nggak pengen kencing. Akhirnya tadi si Hari nggak jadi kencing ya kawan-kawan ya, dia tahan aja katanya sampai pagi. Aduh saya tahan gimana caranya, katanya mau kencing juga takut. Udahlah dia merem-meremin mata aja, sebenarnya juga dia nggak tidur karena waktu itu kan nahan kencing juga, tapi karena rasa takut mau nggak mau dia pura-pura aja gitu. Si Eko nih sendirian nih ceritanya kan, dia jaga lah dia tuh sendirian. Nah pas jaga itu si Eko sibuk nih main HP aja ya, main game tapi bukan online ya gamenya, karena kan kalau di situ tuh nggak kelihatan online tuh, nggak bisa gitu kan, dia nggak bisa online. Akhirnya dia tuh main game yang udah dia download, jadi dia nyantai-nyantai aja mainan game pada waktu itu kan. Pas dia main game, tiba-tiba sekelintas dia lihat ada anak perempuan yang keluar dari tendanya. Nah dari tenda itu dia langsung lari dong. Mau kemana gitu? Tuh anak lari tuh yang keluar dari tenda. Mas Eko ini karena tanggung jawabnya dia sebagai seorang OSIS, dan nanti kalau anak orang kenapa-napa dia dong istilah yang ditanya-tanya kan. Akhirnya dia uber tuh anak, woi kenang mau kemana, sambil bawa senter. Mau kemana, diuberin tuh jauh banget sana, lari katanya. Woi mau kemana? Mas Eko terus teriak-teriak, woi lari terus aja pakai senter. Tiba-tiba dari belakang tuh ya tepak tuh sama si Dio. Ternyata temennya di belakang si Dio ngikutin juga, karena dia teriak-teriakan si Dio itu yang lagi tidur pun bangun dan mengejar si Mas Eko. Jadi Mas Eko tiba-tiba ditepak sama Dio. Astagfirullahaladzim, katanya si Eko. Ngapain, katanya? Ke sono-sono. Enggak, tadi ada yang kabur, anak cewek, katanya ke arah sono. Kencing kali ya, katanya si Eko. Ngaco, katanya si Dio. Gak ada orang, gak ada yang keluar. Ada, katanya si Eko. Gue lihat, gak ada orang, gue lihat lu tuh lari-larian sendiri, katanya, teriak-teriakan sendiri sambil megang senter. Gue lihat ke depan, gak ada apa-apaan, kok lu lari aja? Gak ada, katanya anak cewek tadi lari, katanya kabur, makanya gue nguber. Gak ada, katanya dia gitu. Ngaco nih, kata si Dio. Lu yang bener, kata si Eko. Bener, aduh, kata gue jadi merinding, kata si Eko gitu. Serius lu, katanya si Dio. Udah balik, katanya. Balik kan ya, balik tuh dia ke tempat semula tuh berdua. Nah si Hari nyariin, woi dari mana lu berdua? Ini nih si Eko katanya ngejar, katanya ada anak cewek yang pergi lah katanya ke sono.
orang gue lihat nggak ada, dia ngejar-ngejar dirinya sendiri katanya pakai senter kata gitu. Terus si Eko nih bilang, enggak, gue seriusan, gue lihat ada anak cewek keluar dari tenda yang ini, katanya ditunjuk tuh tendanya yang ini, itu katanya lari. Ya udah, coba kita bangunin, kita cek, katanya si Hari. Akhirnya dibangunin lah tenda yang itu, berjejer nih, ada 5 orang. Ditanya sama si Hari, ini tenda cuma isinya 5 orang? Iya kak. Cuma kalian-kalian aja? Iya kak. Ada lagi nggak selain kalian? Nggak ada kak, cuma kami doang, kami berlima. Nah terus si Hari langsung, no Eko, lu tuh ngantuk. Hah iya ya, gue ngantuk apa gimana ya? Aduh kata gue, lihat, beneran lihat. Udah katanya si Hari. Pada Hari juga tahu tuh kawan-kawan kan, dia udah ngeliat Poci sebenarnya kan. Cuman karena dia sebagai ketua OSIS nggak mungkin dia berteriak atau gimana kan waktu itu kan. Akhirnya dia cuma diem aja, daripada nanti menghancurkan acara yang udah diituin sama semua sekolah gitu, sama guru-guru dan sekolah-sekolah lain juga kan. Waktu itu kan bersamaan, bukan sekolahnya mereka juga, mereka doang gitu, tapi ada beberapa sekolah yang ikut dalam persami juga. Nanti kalau misalnya dia teriak-teriak atau ribut-ribut ya dia bisa menghancurkan acara itu, yang dia nggak mau. Udahlah, akhirnya besokannya pagi kembali dong, mereka itu menghitung anak-anak yang ada di situ. Laki-laki tetap 30, perempuan kembali 20 kawan-kawan. Kembali 20 gitu. Kok ya 20? Kemarin kita hitung 21. Iya kita ngitung sampai bolak-balik 21, ini 20 bener katanya. Udah katanya si Mas Hari, udah jangan yang namanya lu ribut-ribut, pokoknya udah biarin aja kata Mas Hari waktu itu. Udah biarin, ya udah deh katanya gitu. Udah mereka siap-siap dong ya, udah persami kan minggunya tuh kan harus pulang dong mereka kan. Pas minggu mau pulang semuanya udah rapi, udah siap-siap. Mas Hari udah mau naik ke mobil, tinggal si Eko ini. Eko, gue pengen kencing dulu boleh nggak? Ya ampun, dari tadi kenapa nih udah sore kata Mas Hari, udah jam 5 lewat, udah setengah 6 lah ya, kurang gitu kan. Duh katanya, gimana sih, Dio anterin yuk katanya si Eko. Kata Eko ngomong ke Dio, dia bilang ntar aja, gue males, lu bukan ditahan aja di sekolah aja kenapa gitu, ntar kemalaman. Nggak bisa, sekolah kita kan jauh, ntar kencing di mana gue, yaudah sekarang aja mumpung ada toilet, yaudah sono lari. Akhirnya Mas Eko lari sendiri nih, dia kamar mandi kawan-kawan. Dia udah cari-cari kamar mandi kan, ketemu kamar mandi yang Mas Hari datengin itu kawan-kawan. Mas Hari datengin kamar mandinya, dia buka tuh kamar mandi, krek. Di situ ada dia lihatnya tuh ya kawan-kawan ya, kayak setengah perempuan tapi kakinya nggak ada katanya. Dia tuh kayak ular gitu, kayak belut kata dia ya. Jadi gimana sih, coba bajunya ininya perempuan nih atasnya. Itu ngelihat kayak gitu, si Eko itu sampai jungkir balik lari, sampai buk lari. Kaget gue, kata Hari kenapa sih gitu. Nggak jadi kencing kata dia. Ya udah kalau nggak jadi kencing kenapa lari begitu? Enggak, udah pokoknya udah jalan nih bis jalan kata dia. Nggak jadi kencing bener, nggak jadi kata dia. Akhirnya mereka lanjut pulang ke sekolah. Jadi mereka itu di persami itu bener-bener mengalami hal-hal yang istilahnya menakutkan ya kawan kan, mengerikan ya. Kalau misalnya kita yang jadi mereka juga, kita belum tentu bisa dong menahan rasa itu, pengen teriak, pengen lari, pengen ngomong ke guru juga, tapi kan nanti akan menghancurkan acara persami yang udah digelar bersama-sama dengan sekolah lain. Jadi mereka tuh menahan tuh kawan-kawan, gitu ceritanya. Bayangkan kalau kita di posisi mereka, belum tentu bisa. Apalagi saya pasti kabur kawan-kawan. Udah saya nggak jadi ikut persami, kalau perlu telepon orang tua, pulang udah gitu. Itu aja deh, udah ngeri gimana gitu kan ya. Kawan-kawan, itu aja ya cerita dari saya. Terima kasih sudah mau like, subscribe, comment, and share. Terima kasih juga untuk Mas Hari, Mas Eko, dan Mas Dio sudah mengirimkan
cerita kalian. Ceritanya udah saya bacain di sini ya. Cerita versi-versi kalian semuanya udah saya bacain, udah didengar sama semua pemirsa Kisah Sandy. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak semuanya. Kita udahi dulu ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.